Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah pengantar ekonomi mikro, Bapak Dr. Zulafdal MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim 2 yang beranggotakan 3 orang, saya Anggi Saputra dengan NIM 2105 3002 dan rekan saya Septi Wahyuni dengan NIM 2105 3036 dan rekan saya Himalda Dwi Cahyani dengan NIM 2105 3073. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli yang menyangkut tentang kasus-kasus ekonomi mikro pada saat sekarang ini. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih pasar oligopoli tersebut, mari kita simak penjelasan pemaparan materi yang pertama oleh Saudari Septi Wahyuni. Kepada Saudari dipersilakan. Apa sih pasar oligopoli? Pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna karena hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis, jadi tidak banyak pesaingnya. Pengertian pasar oligopoli, secara umum, oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Septi untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Himalda Dwi Cahyani. Kepada Saudari dipersilakan. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pasar oligopoli. Tujuan dari pasar oligopoli ialah agar konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, penting bagi produsen untuk meningkatkan kesadaran untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan terus melakukan inovasi agar produk-produk berkembang semakin lebih baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, memiliki sifat saling mempengaruhi atau mutual independent. Yang kedua, memiliki setidaknya 2-10 produsen. Yang ketiga, produk yang dijual sama atau homogen. Yang keempat, kebijakan produsen utama menjadi acuan bagi produsen lainnya. Yang kelima, harga jual produk pun hampir sama. Yang keenam, sulit bagi produsen baru untuk masuk. Yang ketujuh, strategi pemasaran yang sangat matang. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, ada namanya skala ekonomis, di mana perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini dikatakan dapat membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli yang membutuhkan dana yang sangat besar dengan sumber daya yang besar pula. Pada industri otomotif, produksi akan mencapai skala ekonomis bila jumlah yang dihasilkan sangat besar. Yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga, di mana perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Itulah mengenai faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Materi selanjutnya mengenai macam-macam pasar oligopoli. Macam-macam pasar oligopoli terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, ada yang namanya pasar oligopoli murni atau homogen. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Yang ketiga, pasar oligopoli kolusi. Dan yang keempat, ada yang namanya pasar oligopoli non-kolusi. Untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Septi. Kepada Saudari dipersilahkan. Contoh pasar oligopoli yang pertama Gojek, Grab, Honda, Yamaha, Unilever, Suzuki, Telkomsel, Indosat 2000, dan Pertamina. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri
Ketiga perusahaan di samping merupakan perusahaan oligopoli yang menjual produk sama. Dikatakan demikian dikarenakan hanya sedikit produsen yang menjual bahan bakar seperti perusahaan di samping. Perusahaan-perusahaan tersebut bersifatnya menggantikan, dikarenakan apabila salah satu perusahaan mengalami kebangkrutan, maka posisinya akan digantikan oleh dua perusahaan lainnya. Selain itu, harga jual dari perusahaan tersebut juga ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, alasan lain ketiga perusahaan tersebut dikatakan sebagai pasar oligopoli karena sulitnya pesaing baru untuk masuk. Karena ketiga perusahaan tersebut sangat kuat dan memiliki strategi yang sangat matang. Selanjutnya yaitu adalah kerugian akibat pandemi terhadap tiga produsen pasar oligopoli sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah Pertamina yang mengalami kerugian bersih sekitar 767,91 juta US dollar. Yang kedua yaitu adalah Royal Dutch Shell yang mengalami kerugian bersih sekitar 18,40 miliar US dollar. Yang terakhir yaitu adalah Total Energies yang mengalami kerugian bersih sekitar 8,40 miliar US dollar. Kerugian-kerugian tersebut disebabkan oleh penurunan atau fluktuasi nilai tukar dan harga jual minyak. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai pasar oligopoli. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.